pasien bilang, aduh nanti kalau di botox tuh nanti mukanya tuh kayak kelihatan galak, kayak kaku gitu dok. Itu emangnya benar ya dok ya? Malah kalau dengan suntik botox, apabila dilakukan dengan dosis, teknik yang tepat, terlihat natural. Terlihat kaku atau galak itu kalau misalnya dengan teknik yang kurang tepat. Makanya baiknya dilakukan oleh dokter dari klinik yang memang sudah terpercaya. Berarti kalau misalnya botox itu tadi toksin, apakah dia berbahaya dok? Jadi pernyataan bahwa botox itu berbahaya adalah hoax. Halo sahabat Youngers, salam stay young and beautiful dari Younger Looks Clinic, one stop clinic for your aesthetic, anti-aging, and wellness. Selamat datang di podcast Youngers Talk, persembahan Younger Looks Clinic Group. Younger Looks Clinic Group merupakan klinik kecantikan yang sudah berdiri sejak tahun 1997 dan saat ini berlokasi di Tangerang Kota, Poris, Alam Sutra, dan Gading Serpong. Nah, di edisi podcast kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat seru, yaitu awet muda dengan sekali suntik. Suntik apa ya itu? Sebelumnya perkenalkan saya Nia yang akan menjadi host podcast kita kali ini. Dan bersama saya sudah hadir Dr. Ardila, dokter kecantikan dari klinik Younger Looks Poris dan MT Haryono. Halo dokter cantik, apa kabar? Hai Nia, kabar saya baik. Hai, salam kenal sahabat Younger semuanya. Oke dokter, kita langsung aja ya dok ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas masalah suntikan ya dok ya. Iya. Suntikan yang sudah lama digunakan di dunia estetik. Namanya suntik botok ya dok ya. Nah suntik botok ini sangat populer sekali ya dok di kalangan pasien-pasien estetik ya dok. Sangat. Nah sebelumnya saya mau tanya nih dok, sebenarnya suntikan botox tuh apa sih dok? Oke. Jadi sebenarnya botox itu adalah nama dari merek dagang botulinum toksin A, yaitu dari alergan. Dan di klinik Younger sendiri selain menggunakan botox, kita juga menggunakan Lanzok. Dan keduanya pastinya sudah BPOM ya. Cara kerjanya dengan memblok dari kontraksi otot. Jadi ototnya lebih rileks seperti itu. Jadi kenapa otot? Karena kan perlu diketahui kerutan itu terjadi karena adanya kontraksi otot. Nah, dengan adanya kontraksi otot itu kulit yang berada di atas otot yang berkontraksi mengalami lipatan. Misalnya kerutan di dahi yang terjadi saat kita mengangkat alis, terus kerutan di area sekitar mata ya yang terjadi saat kita menutup mata secara kuat. Kemudian kerutan di atas hidung saat kita mengernyitkan alis seperti itu. Seperti itu ya. Berarti botox itu tadi merek dagang ya dok ya. Dan isinya sebenarnya adalah toksin. Berarti kalau misalnya botox itu tadi toksin, apakah dia berbahaya dok? Oh iya, ada hoaxnya ya. Benar. Jadi pernyataan bahwa botox itu berbahaya adalah hoax sebenarnya. Karena perlu diketahui dari FDA itu sendiri sudah meng-approve penggunaan botox sejak tahun 1989. Itu awalnya indikasinya adalah untuk gangguan otot mata dan mata juling. Kemudian tahun 2002 itu di-approve lagi oleh FDA penggunaannya untuk kecantikan. Dan juga sudah banyak penelitian yang menunjukkan, membuktikan bahwa botox itu aman apabila dilakukan dengan dosis, teknik yang tepat, dan juga oleh dokter yang berpengalaman. Kalau botox itu kan bisa buat kerutan juga ya dok ya? Iya. Nah selain buat kerutan itu manfaat botox tuh apa lagi sih dok? Oke, jadi prinsipnya kerja botox itu kan merilekskan ya, merilekskan otot. Nah, selain di bidang kecantikan juga bermanfaat di bidang kesehatan. Misalnya nih untuk indikasi nyeri pada otot,
kaku leher, kemudian pada masalah mata, masalah saraf-saraf tertentu, dan bidang kesehatan lainnya. Kalau untuk di bidang kecantikan, selain untuk kerutan, juga mengangkat garis alis, terus juga membuat wajah lebih V-shape ya, dengan mengecilkan otot rahang dan dagu. Selain itu juga mengurangi keringat yang berlebihan pada underarm, mengatasi hipertrofi pada otot bahu dan betis. Penelitian yang terbaru ini menunjukkan kalau dengan teknik mesobotok bisa memberikan efek lifting, kemudian juga mengecilkan pori-pori, memperbaiki kulit yang berjerawat, seperti itu. Gitu ya dok ya. Aku juga pernah dengar nih dok, ada yang pasien bilang, aduh nanti kalau di botox tuh nanti mukanya tuh kayak kelihatan galak, kayak kaku gitu dok. Itu emangnya benar ya dok ya? Sebenarnya nggak benar sih ya. Malah kalau dengan suntik botox, apabila dilakukan dengan dosis, teknik yang tepat, terlihat natural. Terlihat kaku atau galak itu kalau misalnya dengan teknik yang kurang tepat. Makanya baiknya dilakukan oleh dokter dari klinik yang memang sudah terpercaya. Selain itu juga mengikuti anjuran setelah pasca treatment dari dokternya. Seperti itu ya. Terus kalau botox sendiri itu bisa bertahan berapa lama dok? Dan kapan boleh diulang kembali gitu? Kalau efeknya itu kan mulai terlihat ya hasilnya 24 jam pasca suntik botox hingga 7 hari. Nah, kalau lama bertahannya itu 4-6 bulan. Semakin sering otot yang disuntik itu digunakan, maka efeknya pun semakin cepat berkurangnya. Gitu. Terus umur berapa dok boleh dilakukan tindakan botox itu? Kalau umur sih pada wanita atau pria ya udah bisa dilakukan botox kalau udah muncul kerutan dinamis. Kerutan dinamis dalam arti kerutan yang muncul saat melakukan berekspresi sehari-hari ya. Misalnya saat tersenyum, saat kita marah, itu kan kadang muncul kayak kerutan di area dahi, di area sekitar mata atau di atas hidung. Nah, kalau udah muncul kerutan dinamis sudah bisa dilakukan. Tapi kalau untuk indikasi medis, untuk alasan kesehatan pada anak-anak pun sudah mulai bisa dilakukan. Untuk alasan kosmetik itu biasanya 25 tahun ke atas. Seperti itu 25 tahun ya. Iya. Terus kalau aku pernah dengar nih dok ya, kenapa sih kalau suntik toksin yang bagus tuh harganya nggak murah gitu dok? Kenapa tuh dok biasanya? Iya, karena ya pertama untuk memperoleh botox yang sudah BPOM, kemudian juga diperoleh secara resmi ya dari distributor yang asli, itu tidak murah. Prosesnya ya panjang ya. Terus yang kedua, handling menyuntik botox itu sama seperti vaksin, butuh suhu tertentu agar toksin yang disuntik itu tidak rusak. Kemudian ketiga, khusus di klinik Younger sendiri itu dilakukan oleh dokter-dokter yang memang sudah bersertifikasi sebagai injektor dari botox dan juga rutin mengikuti workshop di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu. Pasti aman ya kalau suntiknya dia ngerux ya dok ya. Oke dok. Terus kalau untuk botox sendiri, apakah semua kerutan bisa dilakukan itu dengan teknik botox dok? Tidak semua kerutan sih, ya. Kerutan, ya. Jadi kerutan yang bisa diatasi dengan botox adalah kerutan yang terjadi karena adanya kontraksi otot. Ya. Kalau kerutan yang terjadi karena berkurangnya elastisitas kulit, kemudian karena masalah lemak, atau kerutan dinamis yang udah berubah menjadi kerutan statis, itu belum bisa diatasi dengan teknik suntik botox. Seperti itu. Aku pernah dengar juga nih dok nih, suntik filler. Sebenarnya tuh
filler dan botox itu perbedaannya apa ya, Dok? Oh iya, masih banyak yang ini ya. Iya, Oke. karena sama-sama suntik. Sama-sama suntik. Oke. Jadi kedua-duanya sama-sama untuk contouring ya. Kalau botox tadi udah dijelasin lebih ke untuk kerutan kayak gitu. Kalau filler condong untuk mengisi volume. Oke. Misalnya masalah di kantung mata, kemudian di bawah bibir, kemudian di area pipi yang mengalami penuaan. Oh, seperti itu ya, Dok. Terus dokter, kalau pasien ada yang mau melakukan tindakan nih gitu, tuh ada tips nggak sih, Dok, sebelum dan sesudah melakukan treatment botox nih, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan, seperti itu, Dok? Oke, pastinya ya sebelum melakukan treatment botox konsul terlebih dahulu, iya, ke dokter yang dari klinik yang emang sudah terpercaya ya. Terus untuk after treatment harus mengikuti anjuran dokter nih, misalnya tidak tidur telentang, tidak tengkurap dulu, atau tidak menunduk ya selama 4 jam pertama, kemudian juga tidak melakukan penekanan pada area lokasi penyuntikan, dan tidak melakukan olahraga berat 24 jam pertama pasca suntik botox. Lebih bagus lagi untuk cuci muka sehari-hari itu dengan suhu yang tidak terlalu panas airnya. Ya. Seperti itu ya, Dok ya. Oke. Untuk yang terakhir nih, Dok ya, pertanyaannya banyak yang takut-takut nih, makanya masih mau ditanyain, ada efek samping nggak sih, Dok? Atau downtime nih, kalau kita mau suntik botox, takutnya nanti habis suntik apa bengkak, merah, atau seperti apa gitu? Oke. Kalau efek bisa timbul nyeri minimal, kemudian kadang bisa timbul lebam ya di area lokasi kita menyuntik, dan yang lebih parahnya lagi efeknya bisa timbul ptosis, artinya kelopak matanya menutup seperti itu. Nah, untuk mencegahnya baiknya dilakukan di klinik yang memang sudah terpercaya, iya, dan tetap ikuti anjuran dokter sesudah treatmentnya. Oke, yang tadi ya, jangan tiduran dan lain-lain gitu ya, Dok ya. Oke, aku udah makin paham nih. Wah, seru banget ya, Dok ya. Podcast kita kali ini sangat informatif sekali. Jadi banyak tahu nih gitu kalau yang masih takut-takut kayak gitu ya, Dok ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama dokter untuk efek samping dan lain-lainnya. Oke, botox itu tadi dokter bilang kan minim efek samping ya, Dok ya, dan bisa bertahan sampai 6 bulan. Pantas aja ya, Dok ya, sekarang banyak pasien-pasien kecantikan tuh seneng melakukan tindakan botox karena hasilnya cepet ya, Dok ya. Terus bertahannya juga lama kayak gitu. Kalau yang mau bikin glowing cepet, yuk langsung. Oke, sahabat Youngers, habis nonton podcast kita kali ini, jangan lupa langsung ambil cermin tuh. Lihat wajahnya, udah ada belum nih kerutan dinamisnya? Kalau udah ada, yuk langsung konsultasikan di klinik Youngerlux terdekat dari tempat kalian. Dan langsung deh tuh ambil treatment botoxnya. Oke, dengan demikian berakhir sudah podcast kita kali ini. Jangan lupa di-share, di-komen, di-like, di-subscribe. Buat nantikan podcast kita selanjutnya bersama Younggerlux Clinic. Sampai jumpa.